Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini, kita bakalan membahas tentang pembahasan TO2 reguler ya, khususnya untuk yang kelas 12. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini kita membahas tentang ada konsentrasi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia pengen membuat 300 ml H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Tapi di laboratorium hanya ada H2SO4 pekat dalam suatu botol dengan label 49% dan juga 1,2 gram per mili. Nah, untuk memperoleh yang diinginkan, praktikan tersebut berencana ngambil sejumlah H2SO4 pekat, kemudian mengencerkannya dengan air. Nah, pertanyaannya adalah berapa volume H2SO4 pekat yang harus diambil. Nah, jadi di sini itu sebenarnya kita punya dua kondisi ya. Yang pertama itu ada H2SO4 pekatnya. Kemudian yang kedua itu ada H2SO4 yang encer. Jadi yang encer ini adalah yang ingin dibuat. Nah, kalau yang H2SO4 pekat itu kalau kita lihat tadi diketahuinya ada labelnya ya. Jadi ada labelnya di situ. Yang pertama ada persentasenya. Itu sebesar 49%. Kemudian yang kedua itu ada massa jenisnya. Jadi rho-nya itu adalah 1,2 gram per mililiter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa volume yang harus diambil. Berarti kan di sini sebenarnya kita disuruh ngitung V-nya gitu ya. Sedangkan dia penginnya itu adalah membuat H2SO4 encer dengan konsentrasi sebesar 0,1 molar dan dengan volume yaitu sebesar 300 ml. Nah, berarti untuk mencari yang pekatnya itu rumus apa yang bakal kita pakai? Jadi rumus yang akan kita gunakan itu sebenarnya adalah rumus pengenceran ya. Jadi kalau kita mau menghitung pakai rumus pengenceran, itu rumus yang bisa kita gunakan adalah menggunakan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan. Di mana untuk yang M1V1 kita gunakan yang pekatnya dan yang M2V2-nya kita gunakan yang encernya. Nah, oke, mungkin kita sudah punya angkanya, M2-nya adalah 0,1 dan V2-nya adalah 300. Tapi M1-nya kan kita masih belum tahu nih. Nah, untuk mencari M1, maka kita gunakan persamaan ini dulu ya, teman-teman. Kita gunakan rumus molaritas yang ada persentasenya. Kita gunakan rumus persen dikali massa jenis dikali 10 dibagi dengan MR. Nah, persentasenya tadi ada ya, dia 49%. Massa jenisnya adalah 1,2, terus 10-nya adalah konstanta. Dibagi dengan MR-nya yaitu MR H2SO4. Nah, kalau kita hitung H2SO4 itu nanti punya MR sebanyak 98. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti kita hitung, maka kalau kita hitung, saya coba hitung sebentar ya. 49 dikali 1,2 dikali 10 dibagi 98, itu ketemunya adalah 6 molar. Oh, berarti konsentrasi H2SO4 yang pekat itu adalah 6 molar. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, dia kita masukin 6 dikali V1 sama dengan 0,1 dikali 300. Berarti V1-nya itu adalah 0,1 dikali 300 dibagi 6. Ketemunya nanti 5 mili ya berarti. Jadi untuk soal yang nomor 1, jawaban yang tepat itu adalah yang 5 ml atau yang C. Oke, untuk nomor 1 sudah beres. Sekarang kita lanjutkan ya ke soal yang nomor 2. Nah, jadi di soal nomor 2 ini ada 5 larutan ya, dengan jumlah partikel per larut dan jumlah partikel zat per larut yang berbeda-beda. Nah, yang dibahas di sini adalah apabila zat terlarut dianggap merupakan zat yang tidak mudah menguap, maka tekanan uap tertinggi dimiliki oleh larutan dalam gelas nomor berapa gitu ya. Nah, jadi gini, kalau kita membahas tentang tekanan uap, kita bahasnya gini dulu ya. Kita bahas apa sih pengaruh zat terlarut terhadap sifat koligatif, terutama tekanan
uap. Jadi ketika suatu larutan itu mengandung zat terlarut ya. Jadi kalau kita bahas zat terlarut ini, dia punya sifat yang dapat menurunkan nilai tekanan uap. Jadi kita boleh bilang semakin banyak zat terlarutnya, maka nilai tekanan uapnya pun juga akan semakin turun. Jadi kalau kita bilang di sini, kalau kita hubungkan, kalau zat terlarutnya itu banyak, itu saya simbolkan panah ke atas, itu artinya banyak, dia akan menyebabkan nilai tekanan uapnya itu akan semakin rendah. Nah, karena kita fokusnya adalah zat yang punya tekanan uap tertinggi, maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita cari di mana larutan yang memiliki jumlah zat terlarut yang paling sedikit ya. Jadi kita fokusnya adalah zat terlarut yang jumlahnya paling rendah, karena kita mau yang punya tekanan uap yang paling tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba cari aja mana yang putihnya paling sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat nomor 2 ini, yang putihnya paling sedikit itu adalah di gelas yang nomor 2. Berarti untuk nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Oke, jadi di soal nomor 3 ini ada 2 larutan ya. Ada larutan A dibuat dengan BaCl2 dalam air. Kemudian larutan B dibuat dengan 15 gram non-elektrolit dalam air juga. Jadi kalau saya tulisnya diketahui di sini, itu tadi ada larutan A sama larutan B ya. Nah, untuk larutan A, dia itu tadi isinya adalah BaCl2. Dan teman-teman harus tahu ya, kalau kita bicara BaCl2, maka dia akan mengalami ionisasi menjadi Ba2+ ditambah dengan 2Cl-. Nah, berarti kalau kita lihat di sini dia elektrolit ya, karena dia bisa terionisasi menjadi ion-ionnya. Jadi di sini saya tandai dia adalah zat yang bersifat elektrolit. Dan elektrolitnya ini dia punya keterangan terdisosiasi sempurna dalam air. Artinya kalau dia terdisosiasi sempurna, dia punya nilai alfa sama dengan 1. Nah, ini nanti kita pakai buat nyari nilai I-nya. Kemudian diketahui lagi ada BaCl2-nya, berarti itu massa zat terlarutnya ya. Itu sebesar 4,16 gram. Kemudian ada massa pelarutnya atau GRP, itu adalah 2 kg air. Nah, itu untuk zat yang A. Kemudian untuk zat yang B, itu ada zat organik ya. Yang jelas zat organik ini dia non-elektrolit. Berarti nggak perlu fokus sama I-nya. Kemudian ada massa zat terlarutnya, yaitu GRT, itu sebesar 15 gram. Dan ada massa airnya ya, yaitu GRP, itu adalah sebesar 1 kilogram. Dan di soal ada keterangan, di mana delta TB dari larutan B itu adalah 2 kali delta TB larutan yang A. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa yang B adalah non-elektrolit dan yang A adalah elektrolit, maka penjabaran rumusnya nanti ada sedikit perbedaan. Dan pertanyaannya adalah berapa massa molekul zat relatif zat organik tersebut. Jadi MR-nya zat B ini itu berapa sih? Nah, itu adalah yang jadi pertanyaan dalam soal nomor 3. Nah, untuk menjabarkannya, kita jabarin dulu deh. Rumus delta TB itu apa sih? Nah, kalau dijabarkan, rumusnya itu adalah molalitas dikali Kb. Nah, cuman untuk yang larutan kedua, itu juga kita jabarkan yang A-nya, yaitu 2 dikali M dikali Kb. Jangan lupa dikali I ya teman-teman, karena yang zat A ini adalah zat yang bersifat elektrolit. Dan karena molalitasnya kita nggak tahu sama atau beda, maka kita pisah ya. Ini adalah molalitas zat B, yang ini adalah molalitas zat yang A. Tapi kalau Kb-nya, karena dia sama-sama menggunakan pelarut air, maka dia pasti memiliki nilai Kb yang sama. Jadi teman-teman nggak perlu hitung Kb-nya,
itu boleh langsung dicoret. Dan sekarang molalitasnya saya jabarkan. Molalitas itu penjabarannya, kalau teman-teman masih ingat ya, M kecil, itu adalah GRT per MR dikali 1000 dibagi dengan GRP atau massa pelarut. Dan yang B ini coba kita masukin rumusnya dulu deh ya. Jadi kalau GRT-nya yang B itu adalah 15 dibagi dengan MR-nya yang kita mau hitung dikali 1000 dibagi dengan pelarutnya, karena masih kilo saya ubah jadi gram juga, berarti 1000 gram. Itu sama dengan 2 dikali molalitas zat A, berarti kita jabarin jadi 4,16 dibagi MR-nya yaitu 208 dikali 1000 dibagi dengan massa airnya yaitu 2000 ya. 2 kilo kita jadikan ke gram dikali I-nya yaitu kalau BaCl2 itu kalau kita jabarin kan tadi jadi Ba2 plus sama 2Cl min ya. Karena alfa sama dengan 1, maka nilai I-nya boleh langsung dihajar sama dengan N, yaitu sama dengan 3. Berarti di sini saya kalikan dengan 3. Dan persamaan ini coba saya sederhanakan terlebih dahulu karena ada banyak yang bisa dicoret. 1000 sama 1000, kemudian 1000 sama 2000, berarti 2 ya di penyebutnya. Terus 2 sama 2 juga boleh dicoret. Kemudian 4,16 sama 208 itu bisa kita sederhanakan juga menjadi 1/50 ya kalau kita tulis di sini. Ini 50 di bawahnya. Nah, sehingga karena sudah kita coret-coret, persamaannya sekarang sisanya seperti ini. 15 per MR sama dengan 3 per 50. Nah, ini sama-sama pembilang, boleh kita sederhanakan juga. 15 sama 3 itu saya sederhanakan menjadi 5. Sehingga MR-nya menjadi 50 dikali 5 ya. Atau ketemunya jawabannya berarti MR adalah 250. Berarti untuk soal yang nomor 3, yang tepat adalah yang B. Nah, itu untuk soal yang nomor 3. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 4. Kita bahas tentang diagram fasa ya sekarang. Jadi diagram fasa di sini sebenarnya ada 3 garis utama yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama itu adalah garis yang paling dalam, garis ABC. Ini saya tandai pakai garis merah deh, supaya jelas. Jadi ABC ini adalah garis pertama yang jadi pusat perhatian kita. Kemudian yang kedua itu adalah garis DEF. Ini saya tandai pakai warna biru. Dan garis yang ketiga itu ada garis GHI. Ini saya tandai dengan warna hijau. Nah, untuk diagram fasa biasanya fokusnya di sini. Kita perhatikan ya, karena ada 3 garis utama yang kita perhatikan, otomatis akan ada 3 zat yang akan kita bandingkan. Nah, kalau teman-teman lihat di soal, itu memang ada 3 zat ya. Ada punyanya air, ada punyanya glukosa 0,1 molal, dan ada punyanya NaOH yang besar 0,1 molal juga. Nah, berarti salah satu punyanya air, salah satu punyanya glukosa, dan salah satu punyanya NaOH. Dan untuk penggambaran diagram fasa, kita boleh bilang bahwa untuk garis yang paling dalam, garis terdalam di sini saya tulisnya ya, itu selalu garis miliknya pelarut murni. Nah, jadi kalau misalkan kita bandingkan, tadi kan ada 3 garis ya yang kita bandingin, ada garis merah, kemudian ada garis biru, sama ada garis yang hijau. Maka kita bisa bilang bahwa garis yang letaknya paling dalam atau garis ABC yang warna merah, itu pasti miliknya pelarut murni atau miliknya air yang belum dicampur dengan apapun ya. Nah, itu untuk yang air. Sedangkan yang jadi fokus kita adalah yang NaOH, yang 0,1 itu yang mana? Nah, di sini berarti antara garis yang garis yang biru atau garis yang hijau. Dan ketentuan yang lainnya itu adalah
Kalau garisnya semakin di luar, jadi saya tulis dulu di sini. Semakin di luar, maka kita bisa bilang bahwa semakin tinggi konsentrasinya. Atau kita bisa bilang juga kalau konsentrasinya itu tinggi, maka zat terlarutnya dia lebih banyak ya. Nah, cuman yang jadi masalah untuk yang glukosa itu kan dia 0,1 molar nih. Sedangkan kalau yang NaOH itu kan dia juga 0,1 molar ya. Nah, harusnya kan sama nih, tapi kok garisnya bisa beda ya posisinya. Ada yang lebih di luar dan ada yang lebih di dalam. Nah, yang membedakan adalah untuk glukosa, dia merupakan zat yang bersifat non-elektrolit. Dia nggak bisa dipecah. Tapi kalau NaOH, dia adalah zat yang bersifat elektrolit. Sehingga dia bisa dipecah jadi ion-ionnya. Nah, karena yang glukosa itu tidak bisa dipecah, maka nilainya tetap 0,1 molar, ya nilainya tetap segitu. Tapi kalau NaOH, karena dia merupakan zat elektrolit, maka nilainya sebenarnya nggak cuma 0,1 molar doang, tapi ada faktor pengalinya, yaitu ada I-nya. Nah, karena dikali dengan I, dan kita tahu ya, kalau NaOH itu nilai I-nya adalah 2, maka kita bisa tulis dia 0,1 dikali 2, atau ketemunya 0,2 gitu kan. Nah, berarti karena NaOH ini jumlah zat terlarutnya lebih banyak, maka kita bisa bilang bahwa garis miliknya NaOH itu adalah yang lebih di luar. Berarti NaOH itu adalah yang garis hijau. Untuk yang glukosa itu adalah garis yang biru. Nah, sekarang kita sudah punya garis punyaannya NaOH yaitu 0,1 molar. Habis itu karena yang dibahas adalah garis didih, maka teman-teman cari ya, garis didih itu yang posisinya lebih di kanan. Jadi yang posisinya kalau nggak BC, EF, HI. Tapi kalau kita bicara garis beku, itu adalah yang AB, DE, atau GH. Nah, karena garis didih adalah yang sebelah kanan, maka untuk punyanya NaOH, itu adalah garis yang HI. Sehingga untuk nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang C. Itu seperti itu. Next, kita masuk ke soal yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita membahas tentang tekanan osmotik ya, yaitu pada pembuatan obat tetes mata. Obat tetes mata dirancang khusus punya tekanan osmotik yang sama dengan tekanan osmotik pada cairan mata. Dan di sini yang menjadi pertanyaan adalah hal yang mungkin akan terjadi apabila tekanan osmotik obat tetes mata melebihi tekanan osmotik cairan mata. Jadi kita bilangnya di sini ada dua kondisi ya. Ada tekanan osmotiknya obat dibandingkan dengan tekanan osmotiknya cairan mata. Dan kondisinya sekarang itu adalah yang obat tetes mata itu melebihi, berarti dia lebih besar. Nah, dalam hal ini artinya obat tetes mata itu memiliki kondisi yang disebut dengan hipertonis. Dan cairan mata itu disebut dengan kondisi yang hipotonis. Dan kita diminta untuk mengamati cairannya ya, atau kita diminta untuk mengamati air dari cairan itu bakalan pindah kemana. Nah, berarti kita review singkat tentang peristiwa osmosis dulu. Jadi kalau kita bicara osmosis, itu adalah peristiwa perpindahan pelarut, atau biasanya kita bicaranya air atau cairan ya, dari larutan yang punya konsentrasi rendah ke larutan yang punya konsentrasi tinggi melalui atau melewati membran semi permeable. Nah, jadi ini adalah peristiwa osmosis. Nah, cuman karena di sini kita bicaranya adalah tekanan osmosis, maka istilah konsentrasi ini kita ganti. Yang punya konsentrasi rendah itu disebut dengan yang bersifat hipotonis.
dan yang punya konsentrasi tinggi itu kita sebut dengan yang bersifat hipertonis. Jadinya kalau kita bicara perpindahan cairannya tadi, maka dia akan berpindah dari yang hipotonis ke yang hipertonis. Berarti harusnya alirannya itu adalah dia mengalir dari mata menuju ke cairan obat tersebut. Nah, ini adalah cairannya ya. Nah, berarti kita fokusnya adalah cairan akan berpindah dari mata ke obat tetes mata. Berarti yang kemungkinan benar adalah yang A dan yang B. Cuman dari sifatnya, kita lihat cairan mata itu harus hipotonis dibandingkan dengan cairan obat. Nah, kalau yang sesuai itu adalah yang opsi yang A ya. Jadi di sini kita lihat karena cairan mata bersifat hipotonis terhadap obat tetes mata. Nah, ini yang benernya. Kalau yang B salahnya di sini karena dia bilangnya cairan mata bersifat hipertonis. Kalau yang C jelas ya, alirannya kebalik, harusnya dari mata ke obat tetes mata. Yang D juga salah karena alirannya kebalik. Dan yang terakhir itu juga jelas salah karena ada perpindahan cairannya. Nah, itu untuk soal yang nomor 5. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 6 ya. Nah, jadi di soal yang nomor 6 ini diminta adalah yang merupakan reaksi redoks. Dan di sini ada keterangan bahwa reaksinya itu ada beberapa yang belum setara. Cuman untuk mencari reaksi redoks sebenarnya teman-teman tidak perlu nyari mana yang setara atau tidak perlu nyetarakan. Karena fokusnya adalah kalau kita bicara reaksi redoks itu pasti ada perubahan biloxnya. Nah, itu adalah kalau kita bicara tentang reaksi yang redoks. Cuman apakah kita harus ngecek mereka satu persatu di sini? Jawabannya sebenarnya bisa jadi. Cuman ada shortcutnya nih kalau kita bahas yang nomor 6 ya. Jadi shortcutnya itu adalah pada umumnya kita bisa langsung klasifikasi bahwa reaksi tersebut adalah reaksi redoks ketika ada suatu unsur bebas yang bereaksi atau berubah menjadi suatu senyawa atau berubah jadi ion. Dan sebaliknya ya, bisa aja dari ion dia berubah jadi unsur bebas. Nah, maksudnya gimana Mas? Maksudnya seperti ini. Misalkan teman-teman menemukan Na nih, Na dalam bentuk unsur bebas, tiba-tiba dia berubah menjadi Na plus. Nah, kita lihat di sini kan dia awalnya unsur bebas, dia berubah jadi ion ya. Nah, itu kita boleh bilang bahwa dia adalah reaksi redoks. Berlaku juga misalkan Na plus yang berubah menjadi Na. Atau yang lain misalkan ada C yang kita tidak tahu dia bereaksi dengan apa. Tiba-tiba dia berubah nih, misalkan menjadi CH4 plus yang kita nggak tahu apa juga. Nah, di sini juga kita bisa bilang bahwa C yang awalnya unsur bebas berubah menjadi C senyawa. Sehingga kita bisa bilang bahwa reaksi ini itu pun juga pasti merupakan reaksi redoks. Nah, kalau kita ngikuti pola ini, maka kita bisa lihat bahwa yang ada unsur bebas berubah jadi senyawa itu adalah yang opsi C. Di sini C-nya unsur bebas, dia jadi senyawa CO2. O2-nya pun unsur bebas, dia berubah jadi senyawa CO2 juga. Nah, jadi nomor 6 seperti itu kita bisa ngecek ya. Seandainya teman-teman tidak menemukan yang seperti itu, baru teman-teman harus ngecek biloxnya satu persatu. Itu untuk yang nomor 6 ya. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Di sini kita bicara unsur yang tidak dapat mengalami autoredoks. Nah, jadi kita bahas nih, autoredoks itu apa dulu ya? Jadi kalau kita bicara autoredoks, itu kita bicaranya adalah unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus ya. Jadi itu kita sebut dengan peristiwa autoredoks. Dan
fokus kita adalah unsur yang tidak dapat mengalami peristiwa autoredox. Nah, jadi saya tulis ketentuannya dulu. Yang tidak dapat mengalami autoredox itu adalah unsur yang punya nilai Bilox maksimum dan juga yang punya nilai Bilox minimum. Nah, maksudnya gimana, Mas? Maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bayangin ya, misal ada unsur A. Unsur A itu maksimumnya misalkan dia itu plus 4. Kemudian dia itu minimumnya adalah min 4. Ini permisalan aja. Nah, seandainya teman-teman punya unsur A, di mana Biloxnya itu 0, maka pada Bilox 0 ini, dia bisa mengalami dua peristiwa. Bisa aja dia naik, dan bisa aja dia turun. Nah, berarti kalau Biloxnya dia masih 0, maka kita masih bisa bilang bahwa dia bisa mengalami reaksi autoredox. Tapi seandainya Biloxnya dia itu sudah paling tinggi, sudah plus 4, maka dia hanya bisa mengalami penurunan Bilox aja. Karena dia sudah paling tinggi, dia sudah nggak bisa naik lagi. Makanya yang Biloxnya maksimum, dia hanya bisa reduksi, dia tidak bisa oksidasi. Begitu juga dengan yang minimum, kalau dia sudah minus 4, maka yang bisa dia lakukan hanya bisa naik saja Biloxnya. Dia nggak bisa lebih rendah lagi. Nah, makanya di sini kita harus tahu dulu nih, untuk unsur-unsur klorin ini, mana yang klorinnya punya Bilox maksimum dan mana yang klorinnya punya Bilox minimum. Karena di sini fokus kita adalah yang tidak dapat mengalami autoredox. Nah, tapi taunya dari mana, Mas? Nanti maksimumnya plus 4 atau min 4 atau berapa? Nah, taunya seperti ini. Biasanya, kita lihat dulu, klorin atau Cl, dia terletak pada golongan berapa? Nah, kalau teman-teman ingat di tabel periodik ya, Cl itu terletak pada golongan, yaitu pada golongan 7A. Artinya, Cl ini boleh kita bilang dia punya 7 elektron valensi. Atau kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, kalau teman-teman masih ingat, dia punya 7 elektron di kulit terluarnya. Nah, untuk mendapatkan Bilox maksimum dari Cl, maka yang kita lakukan itu adalah dengan cara kita lepas semua elektron valensinya. Nah, ketika unsur tersebut melepas semua elektron valensi, atau dia melepas elektronnya kita bilangnya, maka dia akan memiliki Bilox yang positif, dan karena dia punya 7 elektron valensi, dan dia lepas semuanya, maka Biloxnya menjadi nilai plus 7. Nah, berarti dari sini kita bisa bilang, Cl itu maksimumnya adalah plus 7. Tapi kalau Bilox minimum, yang kita lakukan adalah dia harus diberi elektron atau harus menerima elektron sampai punya konfigurasi yang oktet. Atau kita bilang oktet itu adalah dia memiliki 8 elektron valensi. Nah, karena dia punya 7, berarti kan kalau supaya 8, dia hanya butuh nerima 1 elektron ya. Sehingga kalau kondisinya sekarang nerima elektron, Biloxnya menjadi negatif. Dan karena dia bisa nerima 1 elektron supaya jadi 8, maka Bilox minimumnya adalah minus 1. Nah, berarti teman-teman fokus pada 2 Bilox ini. Mana yang punya Bilox plus 7 dan mana yang punya Bilox min 1. Itu adalah zat yang tidak bisa mengalami reaksi autoredox. Nah, kalau teman-teman cek, mungkin teman-teman harus ngecek satu persatu dari A sampai E. Cuman di sini saya langsung spoiler aja. Yang punya Bilox yang maksimum atau minimum itu adalah yang pada opsi A, yaitu KClO4. Nah, kalau dihitung-hitung itu K punya Bilox plus 1 ya, pasti. Kalau O punya Bilox minus 2, berarti kalau di total ini plus 1, ini minus 8, dan jumlahnya harus 0 ya. Berarti nilai Bilox Cl-nya supaya 0,
itu adalah plus 7. Nah, makanya kita bisa dapat jawaban bahwa opsi A itu adalah jawaban yang tepat. Dia tidak bisa mengalami reaksi auto-redox. Seandainya teman-teman tidak menemukan Cl yang biloxnya plus 7, maka teman-teman cari Cl yang punya bilox minus 1. Itu adalah Cl yang tidak bisa mengalami auto-redox juga. Nah, itu adalah untuk soal yang nomor 7 ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Oke, di soal nomor 8 ini yang kita bahas itu adalah persamaan redox atau persamaan reaksi redox. Nah, di persamaan reaksi redox ini di sini kita diminta untuk penyetaraan ya dalam suasana basah berapa nilai A, B, C, dan D. Nah, mungkin ini langsung saya bahaskan menggunakan metode PBO. Bagi teman-teman yang lupa bisa sambil buka catatannya ya. Karena di sini saya langsung tuliskan metode PBO-nya itu seperti apa pengerjaannya. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita reaksikan dulu, kita tulis ulang. Ada Bi2O3 ditambah ClO min menjadi BiO3 min ditambah Cl min. Nah, untuk penyetaraan menggunakan metode PBO, yang pertama kita lakukan itu adalah kita hitung biloxnya dulu satu per satu dan kita cari mana yang berubah. Yang bawah ini misal untuk yang bilox satuan dan yang atas ini untuk bilox total ya. Mungkin teman-teman ada yang nulisnya terbalik, totalnya di bawah, satuannya di atas, nggak apa-apa. Yang penting disesuaikan aja. Jadi Bi2O3 berarti oksigennya minus 2, totalnya minus 6. Kalau dijumlah harus 0. Berarti Bi2-nya itu plus 6 atau satuannya adalah plus 3. Kemudian ClO min, utamanya adalah oksigen, yaitu minus 2. Berarti kalau dijumlah harus sama dengan muatannya, yaitu minus 1. Sehingga Cl-nya ketemunya adalah plus 1. Kemudian BiO3 min, yang pasti adalah oksigen. Minus 2 berarti minus 6. Totalnya minus 1 sehingga Bi-nya adalah plus 5 ya. Dan yang terakhir Cl min langsung dihajar, boleh nilainya adalah minus 1. Nah, berarti kalau sudah ketemu kita bisa lihat ya bahwa yang berubah biloxnya adalah Bi dan juga Cl. Mereka berubah sesuai dengan nilai perubahannya. Yang Bi itu adalah reaksi oksidasi. Untuk yang Cl itu adalah reaksi reduksi. Nah, cuman jangan langsung dihitung ya teman-teman, hati-hati. Karena sebelum kita hitung perubahan biloxnya, yang kita lakukan itu adalah kita setarakan dulu atom yang biloxnya berubah. Jadi fokus kita sekarang pada Bi sama pada Cl-nya saja. Di sebelah kiri Bi-nya ada 2, di sebelah kanan Bi-nya cuma 1. Sehingga supaya setara, saya kalikan dengan 2. Dan Cl-nya pun juga sama. Sebelah kiri Cl-nya 1, sebelah kanan Cl-nya juga 1. Nah, karena sekarang sudah sama-sama 1, maka kita tidak perlu setarakan jumlah atom Cl-nya. Dan karena jumlah atom Bi itu ada 2 di kiri dan di kanan, maka yang kita hitung bukan plus 3 ya teman-teman. Tapi kita hitungnya adalah plus 3 dikali 2, yaitu plus 6. Kalau yang sebelah kanan itu juga sama, kita bukan hitung pakai plus 5, tapi kita hitungnya pakai plus 10. Kalau Cl karena jumlahnya cuma 1, ya pasti tetap plus 1 menjadi minus 1. Dan karena di sini kita cek oksidasinya itu dari plus 6 jadi plus 10, maka dia naik 4. Kalau reduksinya dia turun 2 ya. Nah, supaya sama oksidasi dan reduksinya, kita buat jadi 4 semua nih. Berarti yang ini dikali 1, yang ini dikali 2. Nah, karena kita sudah punya pengalinya, baru kita kalikan dengan koefisien mereka masing-masing. Berarti Bi2O3 itu dikali 1 ya. Ini Bi2O3. Terus ditambah dengan 2 ClO min menjadi 2 BiO3 min ditambah dengan 2 Cl min. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita sudah punya koefisien semuanya ya.
1, 2, 2, 2. Berarti untuk jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, loh Mas, kok tidak dilanjutkan sampai suasana basah dan nambahin H2O ya? Padahal kan penyetaraan ini belum selesai nih. Nah, jadi memang benar penyetaraan ini tuh belum selesai karena harusnya kita harus masih hitung muatan, nambahin OH- dan juga nambahin H2O. Cuman karena sampai sini aja kita sudah terjawab semua koefisien ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu selesaikan sampai akhir pun, kita sudah bisa dapat jawabannya. Cuman kalau misalkan teman-teman bahasnya itu adalah berapa koefisien H2O atau berapa koefisien OH-, maka mau nggak mau nih kita harus selesaikan sampai di penyetaraan paling akhirnya. Nah, itu untuk soal yang ada di nomor 8. Oke, next kita lanjutkan ke soal yang ada di nomor 9. Nah, jadi di soal nomor 9 ini yang dibahas adalah jika 0,6 mol gas bromin terdisproporsionasi secara sempurna, maka jumlah mol elektron yang terlibat adalah berapa? Jadi kita fokusnya di nomor 9 ini adalah pada jumlah mol elektron yang terlibat. Nah, karena fokusnya pada jumlah mol elektron dan reaksinya di sini kita lihat dia belum setara, maka kita coba setarakan persamaan ini dulu supaya kita tahu berapa sih sebenarnya mol elektron yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, seperti biasa ya, saya gunakan cara PBO lagi supaya penyederhanaannya itu cepat. Jadi kalau menggunakan cara PBO, kalau kita lihat reaksinya ya, itu ada Br2 ditambah dengan KOH menjadi KBr ditambah KBRO3 ditambah dengan H2O. Dan karena kita menggunakan cara PBO ya sudah, berarti kita hitung biloksnya mereka satu persatu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan hitung biloksnya langsung. Teman-teman bisa analisis nanti secara detail ya. Jadi untuk Br2 itu biloksnya 0 karena dia unsur bebas. Kalau KOH berarti plus 1 min 2 ya. KBR berarti K-nya lebih dulu karena dia lebih diutamakan golongan 1A. Ini plus 1 berarti BR-nya min 1. Kalau KBRO3 berarti K-nya plus 1, O-nya minus 2. Totalnya berarti plus 1 dan minus 6. Maka BR-nya adalah plus 5. Dan kalau H2O-nya berarti hanya lebih utama, plus 1. Totalnya plus 2, berarti oksigennya adalah minus 2. Nah, dari sini kita bisa dapat ya bahwa ternyata persamaan ini itu adalah reaksi autoredox. Karena kalau kita fokuskan, yang berubah itu adalah BR-nya dari 0 menjadi minus 1. Dan dari 0 menjadi plus 5. Nah, karena kita tahu reaksinya adalah autoredox, maka yang kita lakukan itu adalah kita tulis BR2-nya itu 2 kali supaya kita tidak sulit untuk menyetarakannya. Jadi saya tulis di sini BR2 ditambah BR2 ditambah KOH itu jadinya adalah KBR ditambah KBRO3 ditambah H2O. Nah, karena tadi kita udah tahu yang berubah adalah BR, maka BR aja yang jadi fokusnya kita. Di sini 0, di sini 0. Kemudian BR di sini minus 1 dan BR di sini dia plus 5 gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah di sini adalah BR-nya itu belum setara ya. Jadi kalau kita cek, misal saya tarik garisnya BR dari sini ke KBR dan BR yang satunya ke KBRO3. Mungkin kita tahu bahwa BR-nya itu mengalami yang satu reduksi, yang satunya adalah oksidasi. Cuman yang kita nggak tahu adalah nilai biloksnya, koefisiennya, karena kita masih belum setarakan. Di sebelah kiri BR-nya 2, di kanan BR-nya 1. Berarti di sini saya kali 2. Sebelah sini BR-nya 2, sebelah sini BR-nya pun cuma 1. Berarti saya kali dengan 2 juga. Maka biloksnya menjadi 0 ke minus 2. Dan di sini juga 0 menjadi plus 10.
Nah, karena sudah, maka kita bisa lanjutkan. Reduksinya adalah turun 2 elektron dan oksidasinya adalah naik 10 gitu ya. Nah, di sini kalau kita kalikan supaya dia sama, maka supaya sama kita jadikan angka 10, yang ini dikali 5, yang ini dikali 1 ya. Nah, berarti untuk hasil kalinya, itu yang sebelah kiri BR-nya saya kalikan 5 dulu, berarti 5 BR2 ditambah dengan yang ini dikali 1, berarti BR2 juga, ditambah dengan KOH, dia menjadi 10 KBR, ditambah dengan 2 KBRO3, ditambah dengan H2O ya, karena di sini H2O-nya itu kita masih belum setarakan. Dan di sebelah kiri ada 2 molekul BR2, kita gabungin lagi. 5 BR2 ditambah BR2, maka jadinya adalah 6 BR2 ya. Jadi ini saya gabung menjadi 6 BR2. Nah, mungkin kalau kita perhatikan, KOH dan H2O-nya itu belum disetarakan ya. Cuman sampai sini pun kita sudah bisa mengerjakan soal ini. Karena fokus kita adalah jika gas bromin itu sebanyak 0,6 mol, maka yang ditanya adalah berapa jumlah molnya elektron. Nah, buat nyari molnya elektron, mungkin kalau dalam penyetaraan PBO kita kan tidak menambahkan elektron sama sekali ya. Cuman sebenarnya elektron itu bisa ditemukan di sini. Jadi kalau teman-teman itu nyari koefisien elektron, itu sebenarnya dia bisa dicari dari hasil kali atau hasil penyetaraan perubahan biloxnya. Nah, jadi kalau teman-teman cek di situ ya, tadi kan perubahan biloxnya itu ada 2 sama 10 tuh. Dan ketika teman-teman setarakan, itu kan tadi teman-teman pengen jadikan mereka semua jadi 10 gitu kan. Nah, karena hasil penyetaraannya itu teman-teman mau jadiin 10, maka sebenarnya koefisien elektronnya itu adalah 10 juga. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin bahwa dalam reaksi ini ada 10 elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut. Dan karena teman-teman diminta untuk menghitung molnya, maka teman-teman bisa gunakan perbandingan koefisien dengan cara seperti ini. Mol elektron itu adalah koefisien elektron dibagi dengan koefisien BR2, karena yang kita ketahui adalah BR2, dikali dengan molnya BR2. Sehingga kalau kita hitung, koefnya 10 ya untuk elektron, dibagi dengan koefnya BR2 yaitu 6, dikali molnya BR2 yaitu 0,6. Sehingga ketemunya itu adalah 6/6 ya, atau ketemunya adalah 1 mol. Sehingga untuk soal yang nomor 9, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Itu kalau misalkan teman-teman diminta berapa jumlah molnya dari elektron tersebut. Tapi bisa jadi mas, kalau misalkan ditanyakan bukan elektronnya, tapi misal KOH-nya atau H2O-nya. Nah, kalau teman-teman diminta untuk menyetarakan ini lebih lanjut, terutama untuk nyetarain KOH sama H2O-nya, maka kalau soalnya bentuknya seperti ini, itu teman-teman bisa gunakan aturan KAHO. Aturan KAHO. Atau kita boleh bilang bahwa kalau disetarakan, itu hidrogen dan oksigennya itu disetarakan yang paling akhir. Jadi misalkan teman-teman lihat di sini kan ada 4 atom ya, ada Br, ada K, ada O sama ada H. Nah, fokusnya teman-teman adalah gimana caranya teman-teman nyetarakan yang lainnya dulu sebelum H dan O. Berarti tadi ada K, ada Br, ada H, sama ada O gitu ya. Untukannya, berarti teman-teman lihat di sebelah kiri cuma ada 1 dari KOH, sebelah kanan ada 12, 10 dari KBr, 2 dari KBrO3. Nah, kalau kita mau setarakan, maka di sini kita beri koefisien sebanyak 12
Dan untuk yang H2O karena untuk K udah setara ya. Selanjutnya adalah BR. Kalau BR ini kita cek kiri dan kanan, dia udah setara juga harusnya. Di kiri ada 12, di kanan ada 12. Berarti ini juga sudah setara. Baru yang H, yang sebelah kiri ada 12, yang kanan cuma 2. Berarti supaya setara, ini saya kalikan dengan 6. Maka ini beres. Terakhir O-nya hanya untuk ngecek. Kalau O-nya sudah sama, berarti kemungkinan besar dia sudah benar untuk penyetaraannya. Sebelah kiri 12, sebelah kanan pun 6, ditambah 6. Oh, berarti benar ya. Maka penyetaraan ini, itu adalah penyetaraan yang benarnya. Nah, itu untuk soal yang nomor 9. Seandainya diminta untuk disetarakan lebih lanjut. Cuman untuk yang tadi, nggak perlu. Karena sampai yang ketemu BR2-nya berapa, itu kita bisa langsung hitung perbandingannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Nah, 10 ini mungkin agak ribet ya. Kita bahas cukup detail. Jadi di soal nomor 10 ini dalam satu eksperimen, larutan 50 mili ya, centimeter pangkat 3 itu mili, garam tertentu dengan konsentrasi 0,1 molar, tepat bereaksi dengan 25 mili larutan garam natrium sulfit 0,1 molar. Nah, persamaan setengah reaksi untuk oksidasi sulfit adalah seperti ini. Jadi di sini kita punya bahwa reaksi oksidasinya itu adalah reaksi oksidasi sulfit ya. Sedangkan untuk reaksi reduksinya itu kita masih nggak tahu zat apa yang tereduksi. Tapi karena di sini yang kita bahas adalah biloks logam ya. Biloks awal logam garam ini adalah +3. Nah, maka sebenarnya kita sudah bisa prediksi sih bahwa sebenarnya yang mengalami reaksi reduksi itu adalah si logamnya. Dan kita nggak tahu reduksinya itu logamnya dari berapa menjadi berapa. Nah, di sini supaya teman-teman nggak bingung, maka kita tulis poin pentingnya aja bahwa dalam reaksi oksidasinya ini, dalam reaksi oksidasinya, fokus kita adalah oksidasi sulfit. Berarti yang mengalami perubahan biloks adalah sulfitnya. Dia berubah menjadi ion sulfat, SO4 2-min. Jadi teman-teman ambilnya yang ini aja, biar nggak bingung. Selanjutnya adalah untuk yang reduksi logamnya. Nah, kita tahu nih logam awalnya itu adalah L3+, tapi kita nggak tahu logam akhirnya, maka kita bisa anggap dia LX+. Nah, karena kita udah punya reaksi intinya, maka coba kita buat reaksi totalnya dulu. Jadi untuk yang reaksinya, itu kalau kita jumlahin kedua reaksinya itu adalah menjadi seperti ini. SO3 2-min ditambah dengan L3+, dia menjadi SO4 2-min ditambah LX+. Di mana untuk biloks yang berubah itu adalah biloksnya S yang awalnya +4 dia menjadi +6, dan biloksnya L yang awalnya +3 menjadi nggak tahu, saya tulis +X. Nah, coba kita bahas ini menggunakan metode PBO ya. Jadi fokusnya adalah S-nya dan juga L-nya. S-nya itu adalah reaksi oksidasi ya. Jadi kita boleh bilang dia mengalami reaksi oksidasi sebanyak 2 elektron. Nah, kalau reaksi reduksinya, karena kita nggak tahu X-nya itu berapa, maka saya tulis reduksinya itu adalah 3-min X. Dan biasanya hasil reaksi ini, perubahan biloksnya kita kali silang ya. Nah, kita kali silangnya biarin aja dalam bentuk kayak gitu. Jadi yang oksidasi saya kalikan dengan 3-min N. Untuk yang reduksinya saya kalikan dengan 2. Maka sekarang koefisiennya menjadi seperti ini. Yang SO3 2-min itu koefnya adalah 3-min N. SO3 2-min. Kalau yang L3+ koefnya adalah 2L3+. Nah, kalau yang SO4 2-min juga koefnya adalah 3-min N. Ini SO4 2-min. Kalau yang LX+-nya juga koefisiennya 2 ya.
Ini 2LX plus. Nah, kalau sudah sampai di sini, selanjutnya adalah kita akan menghitung mol-mol zat yang sudah diketahui. Nah, tadi kita lihat ya, bahwa di dalam sini itu ada dua hal yang kita ketahui. Yang pertama ada garamnya, yang kedua ada natrium sulfitnya. Dan garam ini, itu adalah garam yang mengandung ion logam ya. Nah, karena kita punya volume dan molaritasnya, kita bisa hitung menggunakan rumus ini. Jadi untuk yang garam atau yang logamnya ya, itu kita bisa hitung molnya menggunakan molar dikali volume. Molaritasnya itu adalah 0,1, volumenya adalah 50. Berarti ini ketemunya adalah 5 milimol. Terus untuk yang natrium sulfitnya, jadi di sini saya tulisnya adalah sulfitnya aja. Itu jumlah molnya juga sama, dihitung menggunakan molar dikali volume. Molarnya adalah 0,1, volumenya adalah 25. Berarti di sini ketemunya adalah 2,5 milimol. Nah, karena garam itu tadi dia mengandung ion logam, maka kita boleh bilang bahwa logamnya ini juga punya nilai mol yang sama, yaitu sebanyak 5 milimol. Tapi untuk yang garam yang sulfitnya, itu adalah yang SO3 2-minnya, itu dia punya mol sebanyak 2,5 milimol. Nah, karena fokus kita adalah pada N-nya atau pada X-nya ya. Ini biar konsisten, saya tulisnya jangan min N deh, saya tulisnya min X aja di situ. Ini 3 min X. Ini juga 3 min X. Yang ini pun juga 3 min X gitu ya. Nah, buat nyari nilai X-nya, maka kita gunakan perbandingan koefisien. Perbandingannya itu adalah mol zat A dibandingkan dengan koefisien zat A, itu adalah mol zat B dibandingkan dengan koefisien zat B. Nah, yang A-nya kita masukin punyanya yang SO3 2-min, berarti ini 2,5 per 3 min X. Itu sama dengan yang sebelah kanan, yang molnya B, berarti pakai molnya logam. Itu adalah 5 per 2. Kayak gitu ya. Jadi 2,5 dibagi 3 min X itu sama dengan 5 per 2. Nah, ini kalau misalkan kita kali silang, nah ngalinya jadi begini ya. Yang pertama itu kita kali ke atas ini dulu deh. Jadi koefisiennya itu 2 dikali dengan 2,5. Berarti 5. 5 sama dengan, ini kita kali ke sana, berarti 15 min 5X. Terus X-nya saya pindah ke kiri, berarti 5X sama dengan 15 minus 5 ya, yaitu 10. Berarti nilai X-nya itu ketemunya adalah 2. Nah, berarti untuk yang nomor 10, jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, next kita bahas yang soal nomor 11. Nah, nomor 11 ini gambaran notasi sel yang tepat ya, dari gambar yang ada di atas. Nah, kalau kita mau menentukan notasi sel, maka polanya seperti ini ya untuk notasi. Pertama anoda dulu, kemudian ion, terus dilanjutkan dengan ion, dan ditutup dengan katoda. Atau kita boleh bilang kalau yang di depan ini itu adalah reaksi oksidasinya, dan yang di belakang ini itu adalah reaksi reduksinya. Sehingga kita lihat dulu di dalam notasi ini, itu mungkin kita tidak dikasih clue ya, berapa N0-nya Zn dan berapa N0-nya Cu. Cuman di dalam gambar ini ada petunjuk kutub negatif dan kutub positif nih. Nah, yang kita perlu ingat itu adalah karena ini sel volta, maka hafalannya adalah KRAO dan KPAN. KRAO artinya katoda reduksi dan anoda oksidasi. Tapi kalau KPAN artinya katoda positif
dan anoda dia bermuatan negatif ya. Nah, berarti dari sini kita bisa lihat kalau dia bermuatan negatif, berarti dia berperan sebagai zat yang jadi anodanya karena dia negatif. Tapi karena di sini positif, maka Cu berperan sebagai zat yang jadi katodanya. Nah, berarti kalau yang berperan sebagai anoda dia mengalami reaksi oksidasi, dan yang berperan sebagai katoda dia mengalami reaksi reduksi. Nah, karena oksidasinya adalah oksidasi Zn, maka Zn dia akan teroksidasi menjadi Zn2+. Tapi kalau yang reduksi, karena di sini ada Cu dan Cu2+ ya, maka reduksinya adalah Cu2+ menjadi Cu. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat untuk yang nomor 11 itu adalah yang A. Jadi hati-hati, dia terbalik ya. Jadi yang C ini bisa jadi dia mirip, cuman yang belakang dia salah. Kalau yang E ini malah yang depan yang salah ya. Nah, jadi untuk yang nomor 11 yang paling benar adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 12. Ini mungkin soal yang saya bilang cukup sulit, kita harus analisis mereka satu persatu. Di sini seorang siswa diminta untuk bikin sel volta dengan ketentuan sebagai berikut. Elektroda pertama pakai Zn yang dicelupkan dalam larutan ZnNO3 2 kali. Terus larutan kedua itu menggunakan grafit yang dicelupkan ke dalam KClO4 dengan suasana asam. Dia pakai jembatan garam KNO3 dan di sini fokusnya adalah Zn ada nilai E0-nya dan ClO4- pun juga ada nilai E0-nya. Nah, apabila dioperasikan, mana pernyataan yang benar dari yang ada di A, B, C, D, dan E. Nah, berarti gini ya teman-teman, untuk yang pertama kali kita lakukan, coba teman-teman bandingin dulu dari nilai E0-nya. Kita bandingin dulu dari sini. Jadi di sini kalau kita bandingin yang ClO4 nih, dia punya nilai E0 yang lebih besar ya. Dan yang Zn, dia punya nilai E0 yang lebih kecil. Berarti kalau yang nilainya besar, kita boleh bilang bahwa dia pasti mengalami reaksi reduksi. Dan yang lebih kecil, dia akan mengalami reaksi oksidasi. Dan karena ini sel volta, maka yang mengalami reaksi reduksi itu adalah sebagai katoda atau sebagai elektroda positif. Tapi kalau yang oksidasi, dia akan berperan sebagai anoda dan dia berperan sebagai elektroda yang negatif. Nah, fokusnya di sini adalah kita fokus dari yang A dulu. Arus listrik mengalir dari elektroda Zn menuju grafit. Nah, kita lihat dulu ya di sini mana yang berperan sebagai katoda dan mana yang berperan sebagai anoda. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa kalau kita bicara aliran elektron, itu dia akan mengalir dari anoda ke katoda. Cuman hati-hati kalau kita bicara aliran listrik ya. Karena kalau kita bicara aliran listrik, maka justru yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi kalau kita bicara aliran listrik, dia mengalirnya dari katoda menuju ke anoda. Jadi listrik adalah kebalikannya. Nah, sehingga kalau kita cek di opsi yang A, kita cek dulu ya di dalam soal ini, Zn yang berperan sebagai anoda dan grafit meskipun di dalam E0 ini kita nggak tahu, tapi grafitnya dicelupkan ke KClO4. Berarti kita bisa bilang bahwa grafit ini dia juga berperan sebagai katoda. Sehingga untuk yang pertama itu salah karena arus listrik itu terbalik arahnya. Harusnya mengalirnya itu dari elektroda grafit menuju ke elektroda Zn. Jadi yang A bukan. Kalau yang B menghasilkan potensial sel sebesar segini, itu pun juga kemungkinan besar dia kurang tepat ya. Kenapa kok bisa kurang tepat? Karena kalau kita hitung E0 sel, itu adalah E0 katoda dikurangi E0 anoda. Nah, katodanya itu punya nilai 1,19. Anodanya dia punya nilai minus 0,76. Nah, kalau kita hitung, maka nilainya jadinya plus banget ya di sini.
Ini nilainya plus, jadinya ditambah 9 tambah 6 15. Ini 9, ini 1 ya. Berarti harusnya E0 selnya itu adalah 1,95. Nah, yang sulit adalah yang C karena kita harus ngecek pH-nya. Nah, jadi fokusnya adalah pada KClO4. KClO4 ini kan dia tadi berperan sebagai katoda. Otomatis kalau dia katoda, reaksinya pasti reaksi reduksi. Dan untuk reaksi reduksinya itu, dia adalah dari ClO4- menjadi ClO3-. Nah, gimana caranya kita tahu dia nanti pH-nya bertambah atau berkurang? Kita lihat. Kita kan belum tahu ya reaksi ini tuh setaranya seperti apa. Dan di sini kalau kita lihat, dia menggunakan suasana asam. Nah, karena dia menggunakan suasana asam, maka akan kita coba penyetaraan ini menggunakan setengah reaksi metode asam. Nah, kalau menggunakan metode asam, berarti di sebelah sini saya tambahkan dengan 1H2O. Kemudian yang sebelah kiri saya tambahkan dengan 2H+. Dan kalau kita lihat dari segi elektron ya, di sebelah kiri itu muatannya -1 + 2, berarti +1. Sebelah kanan itu muatannya -1. Berarti akan kita tambahkan dengan 2 elektron di ruas yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat ya, ada H+ yang ada di ruas kiri. Jadi kita bisa bilang bahwa H+-nya ini dia bertindak sebagai reaktan. Karena dia bertindak sebagai reaktan, maka kita bisa bilang dia lama-kelamaan akan berkurang ya. Karena kalau yang namanya reaktan, itu kan pasti jumlahnya bakal menurun tuh. Nah, berarti kalau H+-nya berkurang, kita bisa bilang bahwa zat tersebut tingkat keasamannya dia semakin rendah juga. Sehingga kalau dia asamnya itu berkurang, jadi kita boleh bilang kalau dia asamnya itu berkurang, maka zatnya itu akan semakin basa ya. Nah, karena semakin basa, kita boleh bilang bahwa nilai pH-nya itu juga akan ikut meningkat. Karena kalau yang namanya basa, itu pH-nya semakin lama bakalan semakin tinggi. Berarti untuk yang nomor 12, itu jawaban yang tepat adalah yang C. Nilai pH-nya akan semakin bertambah. Oke, next. Kita bahas yang nomor 13. Nah, fokus kita adalah logam yang dapat melindungi besi terhadap korosi ya. Nah, mungkin kalau kita bicaranya itu adalah dalam kondisi biasa, itu kan kalau kita mau melakukan perlindungan korosi, ada beberapa metode ya. Cuman karena di sini kita dikasih tahu nilai E0-nya, maka ada satu hal yang perlu kita ingat. Untuk melindungi besi, maka kita bisa gunakan logam lain yang E0-nya itu lebih kecil dari besi. Nah, karena di sini besi itu punya nilai E0 sebesar minus 0,44 volt, maka teman-teman tinggal cari aja mana logam yang punya nilai E0 yang lebih rendah daripada itu. Nah, karena yang lebih rendah daripada itu adalah yang Mg, maka jawaban yang tepat untuk nomor 13 adalah logam Mg. Tuh, seperti itu ya untuk yang nomor 13. Next, nomor 14. Nah, di sini yang diminta adalah reaksi yang terjadi pada kutub negatif. Nah, jadi kalau kita bicara kutub negatif, ini sekarang kita bicara sel elektrolisis. Jadi kalau kita bicara tentang sel elektrolisis, maka hafalannya sekarang menjadi kebalikannya. Reaksinya masih sama, KRAO, cuman untuk kutubnya sekarang menjadi KNAP. Nah, karena fokus kita pada elektroda negatif, maka fokus kita sebenarnya hanya pada katoda saja. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia menggunakan KNO3 ya sebagai cairan. Jadi KNO3 di sini kita akan pecah menjadi K+ dan juga NO3-.
Nah, karena di sini ada kalimat yang bilang dia itu cairan, maka teman-teman harus hati-hati. Karena kalau kita bicara cairan, itu sebenarnya dia sama seperti lelehan. Oh, berarti kalau dia lelehan, reaksi di katodanya itu langsung ya. Kita tidak perlu capek-capek ngecek. Kalau dia lelehan, reaksi pada katodanya itu adalah langsung ion positifnya, yaitu K+, ditambah dengan elektron, menjadi K. Berarti yang nomor 14, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, untuk nomor 14 udah beres. Plus nomor 15, yang diminta adalah ada beberapa percobaan dan fokusnya teman-teman adalah yang menghasilkan gelembung gas pada kedua elektroda. Jadi fokusnya adalah gas pada kedua elektroda. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu nih. Yang gas itu yang seperti apa sih? Jadi kalau kita bicara gelembung gas, biasanya kita bahas dalam sel elektrolisis, itu adalah zat-zat yang menghasilkan zat ini. F2, Cl2, H2, dan juga O2. Nah, jadi teman-teman harus cek dulu di antara semua yang ada di sini, mana sih yang di katoda maupun anodanya menghasilkan salah satu dari keempat zat ini. Nah, mungkin karena di sini kita berarti harus ngecek satu-satu ya. Itu langsung ke spoilernya aja. Yang menghasilkan gelembung gas itu adalah yang ketiga. Jadi yang ketiga ini dia menggunakan larutan NaNO3 dan dengan elektroda PT ya. Nah, karena dia pakainya larutan NaNO3, kita ionisasi dulu NaNO3-nya. Dia terpecah menjadi Na+ dan juga NO3-. Nah, untuk ngecek reaksi pada katodanya, maka teman-teman ingat larutan Na+. Na+ itu terletak pada golongan 1A. Karena dia larutan, berarti teman-teman gunakan yang 2H2O. 2H2O ditambah dengan 2 elektron menjadi H2 ditambah dengan 2 OH-. Nah, kalau teman-teman cek di katodanya, itu ada gasnya ya, yaitu ada gas H2. Tapi kalau ngecek yang terjadi pada anoda, maka teman-teman lihat dulu dia menggunakan elektroda apa tuh di sana. Jadi kalau teman-teman cek dia menggunakan elektroda apa di situ, itu kita lihat di sini ya. Dia menggunakan elektroda PT. Nah, ingat PT itu adalah elektroda inert. Berarti kalau dia inert, teman-teman lihat NO3- itu adalah zat sisa asam oksi. Berarti yang kita gunakan juga yang 2H2O, tapi dia berubah menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah dengan 4 elektron. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada gasnya juga ya, yaitu gas O2. Sehingga untuk yang nomor 15, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Karena di katoda dan anoda, dia sama-sama menghasilkan gas. Tapi gasnya beda jenis ya. Yang satu gas H2, yang satu ada gas O2-nya. Nah, jadi itu adalah untuk pembahasan pada TO yang kedua untuk kelas 12 ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya.